Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam tani muda Indonesia. Salam tani keren Indonesia. Salam komunitas tani Indonesia. Oke teman-teman, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan semangat hidup tentunya teman-teman. Iya. Teman-teman KSTM pagi-pagi sudah mulai menyiram tanaman. Ada itu Kang Najih, ketua kelompok tani santri milenial Alihya, dan itu ada Kang Ali sedang menyirami kangkung teman-teman. Pagi-pagi sudah aktivitas, sudah semangat untuk menjalani hidup tentunya. Ya, oke. Di belakang saya ada apa ini teman-teman, gantung-gantung ya. Kita pagi hari ini sedang membuat PSB teman-teman. Apa itu PSB? Nanti saya terangkan sedikit tentang PSB dan cara pembuatannya secara langsung. Oke teman-teman, simak terus videonya. Jadi PSB itu adalah bakteri fotosintesis. Apa itu bakteri fotosintesis? Bakteri itu adalah mikroorganisme energi sinar matahari bisa mengubah ke energi kimia. Jadi gini teman-teman, apabila ada sinar matahari, misalkan kita menyemprot, misalkan ini ya, kita menyemprotkan PSB ini untuk tanaman kita. Ketika tanaman kita disinari matahari, energi matahari itu, cahaya matahari itu bisa diserap oleh tumbuhan kita untuk dijadikan energi kimia atau pertumbuhan, seperti itu, pertumbuhan pada tanaman kita, sehingga mampu untuk berkembang atau bertumbuh lebih cepat, seperti itu teman-teman. Nah, dan PSB ini bisa menambah asam amino pada tumbuhan kita dan media tanah kita, seperti itu. Manfaatnya apa saja teman-teman? Manfaatnya salah satunya itu bisa menambahkan nitrogen pada tanah kita, terus bisa menyuburkan tanah tentunya, terus mengurai bahan organik, dan bisa perakaran juga bisa teman-teman. Pokoknya lengkap sekali PSB ini. Ini pertandanya kalau misalkan sudah jadi, ini warnanya tidak seperti ini teman-teman, tapi bagaimana ya, seperti ini, merahnya merah pekat. Oke, bahannya apa teman-teman? Bisa kita perlihatkan bahannya. Yang pertama ini ada telur atau endok. Nah ini endoknya 2 butir. Kita mau membuat sedikit aja ya sementara. Untuk patokan ini kita 2 butir telur. Terus ada micin sasa atau penyedap rasa. Ini nanti 2 sendok. Telurnya tadi 2 butir, terus sasanya 2 sendok. Terus terasi ini 2 yang merek ABC. Kalau misalkan ada saus ikan, ini kita pakai saus ikan aja. Tapi di sini nggak ada saus ikan, akhirnya kita penggantinya dengan terasi teman-teman. Oke, langsung kita mulai. Caranya bagaimana? Oh ya, ada lagi ini. Kita harus mempersiapkan botol ya teman-teman. Ini botol ini nanti untuk diisi di sini airnya. Dan kita juga harus menyiapkan air sumur ya teman-teman. Jangan air PDAM, air sumur ataupun air hujan juga bisa. Dan lebih bagusnya lagi kita memakai air kolam. Kalau misalnya kita sudah mempunyai biangnya, kalau yang sudah jadi, kita nggak perlu dengan air kolam. Kita cukup dengan mengasihi yang sudah jadi seperti ini. Kalau misalkan belum jadi, awal kita membuat kemarin kita membuat itu
setengah bulan yang lalu apa ya, ya 1 bulan lah sebelum Lebaran itu, kita itu belum punya biangnya. Jadi kita memakainya, kita campur dengan air kolam atau air apa namanya, air kolam lah, air kolam yang lele yang sudah keruh seperti itu teman-teman. Oke, simak terus, nanti tutorialnya akan saya praktekkan dan kita video ya. Langsung saja tutorialnya teman-teman. Ini sudah ada persiapan. Ini kita jadikan satu telur, terus sasa dan terasi, khususnya kita ublek jadi satu. Ini teman-teman, ini untuk pupuk media tanam. Dua ya teman-teman, dan sasanya kita berikan 2 sendok makan. Satu, 2 cukup. Terasinya juga kita berikan 2. Kalau misalkan teman-teman mau buat banyak lagi, bisa tinggal kalikan saja. Misalkan telurnya 4, berarti sasanya 4 sendok dan terasinya 4, seperti itu teman-teman. Sangat mudah pokoknya, mudah sekali kita membuat. Yang penting kita mau mencobanya. Kita awalnya nggak percaya kalau misalkan punya kita itu jadi, tapi alhamdulillah nyatanya itu pertanda PSB kita jadi itu berubah warna ya. Ini dulunya ada ini yang warna putih seperti ini nantinya berubah warna menjadi merah pekat seperti ini teman-teman, hitam, agak merah-merah seperti ini, merah kehitaman. Itu pertanda PSB kita sudah jadi. Nah terus ini kocok sampai sampai apa namanya, hingga aduk terus, hingga sampai kayak mencair gitulah teman-teman. Oke, kita tunggu. Mana ini ya? Oke teman-teman, ini sudah kelihatan encer ya. Ini langsung kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita persiapkan tadi. Botol ini, nah teman-teman, kita keloncop agar terkena sinar matahari langsung. Nah ini setiap botol isi yang 150 ini telur micin terus terasi yang sudah kita kocok seperti ini kita masukkan satu botolnya itu 3 sendok. Nah, kita masukkan teman-teman. Ini 1, 2, terus 3. Nah ini biasanya kalau misalkan saya membuat itu 2 telur terus 2 sendok sasa dan 2 terasi, itu biasanya menjadi 8 botol, kan lumayan teman-teman. Nah ini setelah ini kita, kalau misalkan kita pemula belum pernah membuat PSB, ini kita kasih air kolam teman-teman. Kalau misalkan sudah pernah membuat atau masih ada, nah kita tinggal memperbanyak aja teman-teman. Ini taruh sini. Ini fungsinya apa? Fungsinya fermentasi kita itu biar tidak lama, karena sudah ada bakteri yang di sini sehingga cepat berkembang seperti itu teman-teman. Ini kita secukupnya saja. Nah ukurnya segini saja, kalau misalkan air kolam pun segini juga. Nah setelah ini nanti kita berikan air kurang lebih seginilah, masih turah seperti itu. Guna apa? Guna gini teman-teman, bisa beri gambar ini. Kalau 2 hari sekali kan kita kocok seperti ini. Nah atau 1 hari sekali kita kocok, terus kita buang anginnya biar tidak bludak, karena ini
gasnya juga banyak teman-teman. Oke, mungkin setelah itu apa ya, ini kita berikan air kurang lebih segini, terus kita gantung. Kita fermentasinya itu melalui sinar matahari langsung. Biasanya sih kalau misalkan saya membuat sudah punya biang seperti ini lebih cepat, paling 1 minggu sudah jadi, sudah merahnya sudah merah pekat seperti itu. Kalau misalkan kita belum, itu kan pernah kita uji coba teman-teman, ada yang sama sekali tidak dikasih biang ataupun air kolam, itu 19 hari apa ya, itu baru jadi. Kalau misalnya yang satunya lagi kan kita pakai air kolam, itu waktu dulu cuma 12 hari kalau nggak salah, berarti ya 1 mingguan lah jaraknya itu. Maka dari itu untuk mempercepat ya itu kita kalau misalkan belum punya apa namanya biang atau yang sudah jadi seperti ini kita harus memakai air kolam. Kalau misalkan sudah punya PSP ya pakai PSP seperti itu. Mungkin videonya pada pagi hari ini seperti itu dulu teman-teman. Semoga tutorial dan penjelasan pada pagi hari ini bisa diserap dan bisa dimanfaatkan untuk dicoba-coba di rumah dengan teman-teman, mungkin keluarga, kelompok, kalau punya tanaman atau punya apa namanya ya sedikit tanaman untuk lumayan ini untuk nyiram. Yang jelas tadi fungsinya sudah kita jelaskan di depan. Mungkin itu dulu teman-teman, tetap semangat. Salam sedulur tani Indonesia, salam tani muda Indonesia, salam tani Indonesia, tani komunitas Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.